Halo semuanya, kembali lagi di channel D20. Tidak perlu berlama-lama lagi, karena besok akan menjadi hari ini dan hari ini akan menjadi kemarin. Langsung saja kita mulai. Scene dimulai dengan memperlihatkan Bijin Kuriki ekor 8 muncul dari tentakel jubinya. Setelah itu kita diperlihatkan alasan kenapa Bi sampai muncul dari potongan tentakel Jinchurikinya. Itu karena pertarungan yang dilalui melawan Sasuke. で思いついた割にはいい案だったぜ。何がいい案だ。俺の足を舐めの前でそのうぜえラップをやめろ。このヘタっぴが。 Yang memaksa Bi harus melakukan upaya melarikan diri karena tak sanggup melawan mereka. Oleh karena rencana itu, Bi diprotes oleh Jinchurikinya yang mengatakan jika Bi mengorbankan beberapa tentakelnya. Bi hanya membalasnya dengan, itu akan kembali tumbuh. Bi yang telah muncul dari perairan, segera mendekat ke tebing dan berteriak, saatnya untuk NK. Di dalam ruang antara Bi dan Jinchurikinya, Bi berkata bahwa, bagaimanapun, akhirnya aku bisa melarikan diri dari aturan saudaraku yang membosankan, dan pergi dari desa. Aku bebas. Yang dia tahu hanyalah, Akatsuki telah menangkapku. Jinchurikinya setelah mendengar itu berkata, Raikage mungkin mengamuk sekarang. Apakah kau yakin tentang hal ini? Bi yang merasa telah dipenjara sebagai senjata hanya ingin bebas dari aturan yang ada. Artinya ia ingin bebas sebagai manusia biasa, meskipun ada Jinchuriki di dalam dirinya. Di sisi lain, di tempat Naruto, Yamato dan Kakashi terlihat berbincang dan Kakashi mengatakan jika Tony tidak meninggalkan jejak teknik teleportasi, itu adalah justru yang merepotkan. Naruto yang mendengar hal itu, menanyakan perihal apa yang Tobi katakan. Kakashi hanya mengingatkan bahwa jangan terlalu cepat percaya pada Tobi, apalagi mereka belum melihat ketanyaannya. Kakashi juga menyampaikan bahwa ia mengerti perasaan Naruto, tapi Naruto tidak boleh terburu-buru. Untuk saat ini, Kakashi menyarankan bahwa mereka sebaiknya merahasiakan apa yang diceritakan Tobi, dalam kerahasiaan mutlak. Tobi dan Naruto menatap Kakashi dan berusaha mengerti perkataannya. Kakashi melanjutkan dengan, mengatakan mereka berada di tengah-tengah rekonstruksi dan harus menghindari kekacauan yang tidak perlu. Mereka tidak bisa percaya pada Tobi, sampai mereka menyelidiki lebih jauh lagi kebenarannya. Ada terlalu banyak yang mereka tidak tahu tentang klaimnya. Bahwa para petinggi Konoha menggunakan Itachi untuk membantai klan Uchiha. Terutama hal ini merujuk pada Naruto, dan Kakashi harap Naruto mengerti. Scene beralih pada pertarungan Sasuke dan Gaara. Terlihat Sasuke dengan Susanoo-nya melawan Gaara beserta dua tangan kanannya, dibantu tangan kanan Raikage. Kankuro sebagai tangan kanan Gaara berkata bahwa, Uchiha, selalu punya sesuatu yang melindungi mereka. Sasuke dengan kemarahnya tersenyum dan membuat orang-orang bersiap akan hal buruk yang terjadi. Karena merasa ini berbahaya, tangan kanan Raikage yang lain segera menyuruh mereka berempat mundur dari sana mengingat Sasuke sedang berada di dalam mode Susanoo yang bersiap menyerang. Tidak lama setelah perintah itu, Sasuke dengan Susanoo-nya melancarkan serangan menggunakan pedang Susanoo. Hal itu membuat Gaara mengeluarkan pasir dan bersiap melindungi mereka berempat. Serangan tersebut mengeluarkan angin yang dahsyat. Sampai gedung-gedung sekitar dibuat retak dan runtuh. Karena merasa ini tidak beres, tangan kanan Gaara pengguna angin menyadari bahwa Sasuke menargetkan pilar-pilar yang bermaksud menimbun mereka dengan reruntuhan itu. Terlihat Sasuke menyelamatkan temanya dari reruntuhan itu kemudian bertanya mengenai lokasi Danzo. Dan menyuruh membawanya ke sana. Jugosan Suigetsu yang tertimbun reruntuhan tidak dipedulikan oleh Sasuke yang tengah ingin pergi ke tempat Danzo. Sasuke juga mengatakan bahwa Danzo lebih penting dari semuanya. Di balik reruntuhan Raikage muncul menggunakan petirnya, juga disusul oleh yang lain. Setelah lepas dari reruntuhan, Raikage memerintahkan agar segera mengejar Sasuke. Gaara kemudian mengingat Naruto, dan mempertanyakan apa yang akan Naruto lakukan. Di lain sisi,
Suigetsu yang berelemen air, dengan mudah lolos dari reruntuhan itu dengan menjadikan tubuhnya air. Jugo kala itu terbaring lemas di reruntuhan, sepertinya ia telah mengerahkan kekuatan kutukannya dengan jumlah besar saat bertarung. Ia berusaha mendekati tubuh seorang samurai yang telah mati, agar ia bisa menyerap cakra dari mayat itu. Scene berganti pada tempat Danzo berada. Pada saat yang sama, seseorang sedang menuju tempat itu dengan kecepatan tinggi. Sang tangan kanan pengguna Byakugan menyadari akan kedatangan sosok cepat itu. よし Terlihat Sasuke yang datang memotong semua bendera Kage, lalu berdiri di atas awan-awan ruangan itu. Ketua samurai yang juga ada di sana segera melancarkan serangan kepada Sasuke. Namun berhasil ditahan dengan mudah. Pada saat yang sama, Danzo beserta tangan kanannya lari dari sana meninggalkan Kage yang lain. Mengetahui itu, pengguna Byakugan memutuskan untuk mengejarnya, dan mengatakan bahwa konferensinya belum selesai. Atas keinginan itu, Kage-nya mengizinkan pengejarannya. Kage yang berumur sudah sangat tua memerintahkan agar mereka diam saja dan menyerahkan pertarungan ini pada Kage lain. Sebab ia merasa punggungnya sakit. Sasuke yang mengetahui Danzo kabur segera ingin mengejarnya namun dihalangi oleh Kage di sana dengan menggunakan elemen lahar dan menutup pintu. Jurus yang dilancarkan oleh Mizukage tersebut adalah Kekkei Genkai Lava Style Jutsu. Setelah menutup pintu, Mizukage mengatakan bahwa Sasuke amatlah tampan saat melihat dari dekat. Dan karena itu, ia akan memberikan ciuman agar Sasuke tetap mengingatnya. Karin yang mendengar hal itu, merasa konyol dan sangat semena-mena. Apalagi Karin adalah perempuan yang selalu mendambakan Sasuke. Pertarungan lalu dimulai dengan meriah. Sasuke yang terjebak di dalam jebakan Mizukage terpaksa akan menghadapinya satu lawan satu dalam kondisi tak stabil itu. Mizukage yang tak sabar lagi segera melancarkan jurusnya berupa asap menyelimuti seluruh lorong. Asap tersebut bukanlah asap biasa, melainkan asap yang bisa melunturkan Susanoo. Kemudian setelah itu, tiba-tiba sebuah gumpalan putih menyelimuti seluruh tubuh Mizukage. Bukan hanya itu, ia juga menyelimuti seluruh tubuh orang-orang yang berada di sana. Terkecuali Karin dan Sasuke. Hadir pada waktu yang tepat, gumpulan putih itu ternyata adalah Zetsu putih yang mayatnya tergeletak di lantai ruangan itu. Di suatu tempat, pada tempat Mizukage, Zetsu yang berusaha dilelehkan olehnya berusaha mendekati Sasuke dan memberikan cakra yang telah ia serap dari Mizukage. Karena itu, cakra Sasuke yang telah penuh lalu kembali menggunakan Susanoo dan melubangi perangkap Mizukage yang sebelumnya. Zetsu yang menempel di tubuh Kage tua kemudian dilepas dengan jutsu merubah menjadi batu. Kemudian Tsuchikage berkata jika bajingan seperti Sasuke yang telah mengalahkan Deidara. Seperti yang kita tahu bahwa Deidara berasal dari desa mereka. Ia tidak punya dendam padanya tapi dunia shinobi menginginkan kematian Sasuke. Setelah itu, pertarungan berlanjut. Setelah diserang oleh Tsuchikage, Sasuke menghilang seketika. Karin juga sudah tidak merasa cakra Sasuke lagi. Dan mengira Sasuke telah mati. Tsuchikage menjelaskan bahwa ia telah mengirim tubuh Sasuke ke dalam level molekul, dan berikutnya adalah Karin yang akan ia kirim. Setelahnya, Raikage beserta Gaara dan yang lain pun datang ke tempat itu, mencari Sasuke. Raikage yang bernafsu untuk membunuh Sasuke, datang dan memarahi Tsuchikage karena telah membunuh Sasuke. Raikage merasa bahwa seharusnya ia yang membunuh Sasuke dan bukan Tsuchikage. Pertengkaran itu terus berlanjut dan tiba-tiba suara entah dari mana muncul dengan mengatakan bahwa Raikage bisa membunuh Sasuke. Dan menyuruhnya tenang. Suara itu berasal dari seseorang yang muncul dari tembok. Tidak lain tidak bukan, ia adalah Tobi. Yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Madara. Dan bukan hanya itu, ia juga mengutarakan rencana besarnya, rencana yang sudah ia atur sedemikian rupa dalam waktu yang lama. Rencana itu adalah Mata Bulan.
吹きのめ計画についてな。